Sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe channel aku dan dukung aku di Traktir. Dengan mendonasikan di Traktir, kalian udah mendukung Choco Siba Books untuk berkembang. Thank you for your support. Kembali lagi bersama aku Ami Teresia. Kali ini aku akan bermain game. Game apa lagi ya? Game yaitu Hunger Games Character Tier Ranking List. Jadi aku di sini bakal ngasih ranking ke karakter-karakter yang ada di Hunger Games. Semua yang ada karakter-karakter yang ada di Hunger Games. Dan ini adalah my personal opinion, ini adalah pendapatku pribadi. Jadi kalau ada pendapat yang mungkin beda dari kalian, I'm really sorry. Tapi ya, let's get on with it. Jadi di sini tuh ada 6 ranking. Ada God, Elite, Good, Average, Okay, and Can Choke. God itu yang benar-benar bagus banget, yang gak ada flaws sama sekali. Dan Can Choke adalah karakter yang karakter yang gak terlalu bagus lah, pokoknya ibaratnya kayak gitulah. Jadi di sini ada semua, di bawahnya ini ada semua karakter yang ada di Hunger Games, dan satu-satu bakal ku masukin ke bagian mana. Oke, let's get started. Pertama kita ada si Hobbs, ya prajuritnya Presiden Coin, dan aku suka banget sama karakternya dia. Dia satu-satunya orang yang tahu tujuan dari Presiden Coin dan mau membantu Katniss pada saat itu. Dia bahkan mengorbankan nyawanya untuk teman-teman dan teman-temannya dia dan juga teman-temannya Katniss. So yeah, dia bakal aku masukin di God. Terus kita ada Marvel. Tanpa basa-basi lagi, sebenarnya aku bakal ngasih dia Can Choke sih. I mean like, yeah, he's not really that inside the book and inside the movie that much. Dan dia juga ya, bukan karakter yang bagus, aku juga gak suka. So, yeah, Can Choke. Terus kita ada si Clove. Clove juga Can Choke. Lalu kita punya Glimmer. Dia benar-benar bukan, dia kayak tipe cewek sombong yang manja gitu, nggak sih? Aku nggak suka banget sama dia, dan dia selalu ganggu Katniss juga. So yeah, definitely Can Choke. And then we have Rue. Oke lah ya, aku nggak perlu ngasih tahu kalian lagi. Rue itu adalah satu-satunya karakter yang bikin aku nangis di series Hunger Games, mau di buku, mau di film. Dan benar-benar kematiannya itu sangat-sangat mempengaruhi Katniss. Itu yang membuat Katniss membuka matanya, itu yang membuat Katniss mengubah seluruh pandangannya. So, Rue is really the most important character in here. So yes, he is definitely got the title. Next we have Gale. Di awal aku suka Gale, bahkan di bukunya juga dia itu tipe yang pemberani, tipe yang sayang sama Katniss, mungkin yang punya antusias yang tinggi, dan I love him and he is really good looking. Dan juga di bukunya dia juga dideskripsikan sebagai orang yang ganteng, orang yang paling ganteng. So ya, aku suka sih karakternya, tapi ya masih ada beberapa flaws dari dia. So ya, definitely Elite. Lalu kita ada Cressida. Sebenarnya Cressida ini nggak terlalu penting sih, cuman nggak terlalu impact banget dalam cerita The Hunger Games. Ya mungkin dia cuma dia mungkin kameramen, pokoknya sutradara kameramennya si Katniss dalam mempropagandakan revolusinya. Tapi ya setelah itu ya nggak ada lagi yang lain. Tapi aku suka banget sama karakternya yang waktu dia mencoba membela Katniss waktu si Hobbs mati dan dia mau mengambil alih alatnya itu sih. Dan dia mencoba mengambil alih itu, dan si Cressida ini mendukung si Katniss. So yeah, she is Elite. Aku suka sedikit. Terus kita ada Effie. Effie ini bagus banget. Aku suka banget sama Effie karena dia mementingkan kedisiplinan, dia mementingkan kesopanan, dan
dia itu tegas banget sama yang namanya style. Dan ya, itu yang buat aku suka banget sama si Evie. Dan apa ya, dia itu yang membuat Katniss itu mungkin anggun. Katniss yang serengean tiba-tiba langsung jadi anggun gara-gara Evie. Dan di bukunya ini sebenarnya Evie ini nggak terlalu banyak ditonjolkan ya, nggak kayak di movie, dimana di movie itu waktu Katniss di distrik 13, di distrik 13 itu di movie-nya Evie yang mendanani Katniss, mempersiapkan Katniss untuk videonya, sementara di buku cuma ada prep timnya Katniss doang, nggak ada si Evie. So yeah, she's really good, I really love her, dan that's why she deserve the God title. Next we have Haymitch. Aku suka banget sama karakternya Haymitch. Oke, mungkin beberapa dari kalian dia mungkin drunk bastard, dia itu orang yang suka mabuk-mabukan, yang dia ya mungkin kasar dan sebagainya. Tapi aku suka banget sama sifatnya dia. So yeah, he deserve the God title. Kenapa dia deserve the God title? Dia itu adalah pemenangnya Quarter Quell dan dia itu sudah kehilangan hampir semua orang yang dia sayangi setelah dia saat dia menang Quarter Quell, dan aku tuh merasakan perasaannya gitu. Nah, dia itu sudah disiksa oleh Capitol, dia itu sudah disiksa dengan dia sebagai mentor dalam distrik 12, ngelihat anak-anak didiknya yang mati di arena, pasti membuat dia kayak banget perasaannya, itu pasti kayak dia muak dan emosi dan sudah cukup banget sama Capitol. Dan dia tipe orang yang kuat banget dalam menjalani hal-hal itu, so yeah, he deserve the God tier. Next we have Cinna. Nggak usah ditanya lagi, Cinna itu keren banget. Rest in peace, my man. Dan kamu itu deserve God tier. Dia adalah penata busananya Katniss yang keren banget di antara prep timnya Katniss. Mungkin nomor 1 Cinna dan nomor 2 adalah Evie yang aku suka banget. Dan sayang banget dia harus dimatikan dan sedih banget saat itu karena aku suka banget sama Cinna. Lalu kita punya Fox Face. Aku sebenarnya nggak tahu apa-apa sih soal Fox Face, cuma disebutkan banyak aja sih sama si Katniss di buku ya kan tentang si Fox Face, dan aku nggak tahu apa-apa soal dia, dan aku sebenarnya tertarik sih sama ceritanya si Fox Face dan apa sebenarnya yang ada di pikirannya. Jadi ya mungkin dia oke lah, karena aku nggak tahu apa tentang dia, dan mungkin kalau misalkan ada buku yang tentang Fox Face, maybe I will read it. Next we have Peeta. Laki-laki untuk semua orang. He's man's lover. Dia adalah everybody's man. Dia adalah orang yang mungkin dibangga-banggakan oleh semua orang. Dan ya aku juga suka banget sih sama Peeta. Dia baik hati, dia lembut, dia punya sisi humor, dan dia satu-satunya yang mengerti sifatnya Katniss, dan dia satu-satunya orang yang bisa merasakan penderitaan Katniss karena mereka berada di tempat yang sama, dan mungkin gara-gara itu yang membuat orang-orang itu nge-pair banget Peeta dan Katniss. Jadi ya, tapi ya aku kurang suka dia terlalu lemah. Dia tuh kayak semacam, kalau di filmnya dia tuh terlalu digambarkan di belakangnya Katniss banget, dan selalu berada di belakangnya Katniss, dan keemosianku bertambah ketika dia dicuci otaknya oleh Capitol, dan dia itu menyusahkan banget timnya Katniss saat mau menginvasi Capitol. Jadi ya, okay, he is good, but he not in God tier, so I put him in elite. Ya, gitulah, dia oke lah, cuman masih ada close-nya. Next we have President Snow. President Snow sebenarnya sih aku bakal naruh di oke. Wow, sabar. Aku naruh President Snow di oke karena dia itu mungkin sebelum menjadi presiden ya, dia itu sudah been through a lot, dia itu sudah sangat melalui banyak hal. Pastinya dia itu pengen banget mempertahankan posisinya pada saat sekarang itu, dan dia tidak mau terusik oleh apa yang sudah dia dapat dari perjuangannya dia. Dia agak sedikit deserve applause lah, sedikit aja.
Tapi ya oke lah, dia masuk di oke. Oke? Next we have President Point. President Point mungkin bakal masuk di oke sih. Sebenarnya aku bukannya suka sama dia sih. Aku nggak suka sama karakternya. Dari awal aku pertama kali ngeliat dia, aku gak suka banget sih sama karakternya. Karena dia udah nampak banget sih ada kemauannya gitu, ada kemauan. Dia oke karena aku suka dengan keantusiasan dia dan kekuatan dia dalam merebut tahtanya si Presiden Snow. Jadi ya aku masukin dia di oke. Next we have Primrose Everdeen. Dia ini menurutku Primrose ini benar-benar gadis yang nggak punya flaw sama sekali, yang nggak punya kekurangan sama sekali. Si Primrose itu benar-benar kayak S-nya si Katniss, dimana mungkin si Katniss mungkin api, si Primrose ini adalah S-nya, dimana dia itu satu-satunya orang yang bisa menenangkan si Katniss dan satu-satunya orang yang membuat Katniss bisa luluh. Jadi ya, she deserve the god tier. Tapi ya, gimana ya, karena dia mati di buku dan juga di movie-nya di bagian ending, jadi ya itu yang membuat si Katniss goyah dan sudah merasakan kayak enough dengan segala capital itu, dan kayak sedih, disayangkan juga sih kenapa Primrose harus dimatikan pada saat itu. Mungkin Primrose itu dimatikan biar supaya si Katniss ini sadar keinginannya Presiden Coin itu apa gitu, membuka matanya Katniss kalau inilah keinginan si Presiden Coin. Dia rela melakukan apa saja untuk mendapatkan tahta. Lalu kita ada ibunya Katniss. Aku lupa banget sih namanya ibunya Katniss siapa ya. Pokoknya itulah si ibunya Katniss. Di cerita Hunger Games sih dikasih tahu kalau ibunya Katniss itu mungkin orang yang agak sedikit terguncang hatinya semenjak kematian suaminya, sehingga dia menantarkan anaknya, dan itu yang membuat aku kayak apa sih gitu, kenapa dia melakukan ini. Dan inilah alasan kenapa si Katniss benci banget sama ibunya sendiri ini. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, karakter developmentnya ibunya ini luar biasa sih, aku suka banget. Dan dia mencoba untuk terbuka lagi, dan dia mencoba untuk menunjukkan kasih sayangnya lagi kepada anak-anaknya. So ya, dia masuk di Next we have, kalau nggak salah ini namanya Brutus gitu. Ya gitu namanya Brutus. Ya Brutus, dan aku nggak tahu apa-apa tentang dia, dan dia jahat banget. So yeah, he definitely can choke. Next. Dan akhirnya kita punya Finnick Oldere, the most handsome man in the capital. Ya ini adalah, kalau Finnick Oldere ini aku suka banget sih sama sifatnya. Dan aku suka banget sama karakter yang dia tuh kelihatan keras, dia tuh kelihatan galak di luar, tapi sebenarnya di dalamnya itu dia tuh lembut, di dalamnya itu dia melalui banyak hal, melalui penderitaan yang banyak banget, di mana dia itu dipergunakan oleh para perempuan di Capitol, tubuhnya dijual di Capitol untuk memuaskan para perempuan di Capitol setelah dia memenangkan Hunger Games. Kalau dia nggak melakukan itu, dia bakal membunuh orang-orang yang dia sayangi. Dan pastinya di sana Finnick itu merasa kayak tersiksa banget. Dan aku punya satu pertanyaan. Kenapa dia dibunuh? I mean like, why? Kenapa kalian membunuh karakter dengan begini? Kenapa kalian membunuh karakter yang se-magnificent ini, seluar biasa ini? Why? Dan kematiannya itu kayak nggak penting banget nggak sih? Harusnya jangan dimatikan gitu. Nah, kayak ngapain dimatikan? Cuma untuk melindungi Katniss? Why? Dia bisa melindungi dirinya sendiri. Dia harusnya bisa menyelamatkan dirinya sendiri loh. Dan kalau misalkan nih suatu saat nih aku ketemu sama Susan Collins, the first thing that I wanna say is, kenapa kamu bunuh Finnick? Kenapa? Kenapa kamu bunuh laki-laki sesempurna ini? Why? Why? Gak bisa diterima ini. Ya itulah, harusnya dia tuh punya kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang sempurna banget, kehidupan yang bahagia bersama istrinya Annie. Lalu kita punya si Annie yang merupakan istri dari Finnick. Yang aku tahu dari Annie ini, dia adalah perempuan yang rusak mentalnya gara-gara Hunger Games. Dia adalah pemenang Hunger Games, dan setelah dia memenangkan Hunger Games itu, dia jadi rusak mental, dia jadi rusak pikirannya karena melihat ketragisan, kebrutalan semuanya itu.
Jadi orang-orang ngelihatnya kayak the broken girl. Jadi ya aku suka dia karena dia baik hati. Di ending dari filmnya itu dia kayak baik hati banget dan dia punya anak dengan Phoenix dan dia masih merespek Phoenix walaupun saat itu Phoenix itu sudah meninggal. So yeah, she's definitely got the elite. Walaupun aku nggak tahu apa tentang dia, tapi di sela-sela kemunculannya di dalam cerita itu sudah menggambarkan Annie yang luar biasa banget lah jadi ya. Next we have Max. Aku sebenarnya bisa suka banget sama Max. Kalau ceritanya dia itu dimunculkan lebih banyak lagi. Emang dia kurang muncul apa lagi, Pokoknya kayak gitulah. Aku suka banget sama Max. Dia orang yang baik. Despite of being old, dia tetap mau volunteer dalam Quarter Quell untuk melindungi si Annie karena dia tahu banget kalau ceritanya Phoenix dan Annie itu berdua dalam Quarter Quell, pasti mereka itu bahkan hancur kebahagiaannya mereka. Jadi dia pun mencoba untuk menyelamatkan Annie dengan volunteer bersama Phoenix. So yeah, she's definitely get the elite. Next we have Cashmere. Aku nggak tahu sih namanya Gloss atau Cashmere sih. Dia kan orang-orang yang bersaudara kan, kelompok bersaudara yang ikut dalam Quarter Quell, si Gloss sama Cashmere. Cuman aku lupa siapa Cashmere-nya, siapa Gloss-nya. Dan aku bakal naruh dia di average. Kenapa? Padahal dia nggak terlalu kelihatan banget. Sekarang gini deh, misalkan mereka ikut dalam Quarter Quell dan mereka itu adalah 2 orang dalam Quarter Quell. Mereka loh adik kakak. I mean like apa perasaannya mereka gitu, apa feel dari mereka ketika mereka bersaudara harus mengikuti Quarter Quell. Kalaupun misalnya mereka 2 orang terakhir yang survive di Quarter Quell, mereka harus saling membunuh kan pada ujung-ujungnya. Itu yang merasa kayak apa ya perasaannya mereka gitu. Ya walaupun mungkin mereka keras, tapi mereka pasti ada perasaan sayang untuk satu sama lain dulu secara mereka kan saudaraan. Jadi ya kayak apa ya perasaannya mereka, dan itu yang membuat aku kayak tersentuh banget dan membuat aku penasaran dengan ceritanya mereka lagi-lagi. Next we have Enobaria. Enobaria adalah orang yang setelah memenangkan Hunger Games dia langsung melancipkan semua gigi-giginya hingga membentuk gigi seperti hiu. Karena pada saat dia memenangkan Hunger Games, dia itu menggigit semua musuh-musuhnya, merobek semua musuh-musuhnya dengan giginya. Jadi setelah dia menang Hunger Games, dia langsung melancipkan semua giginya. Dan wow, itu keren banget. Tapi ya tetap aja sih, dia jahat. So ya, can show. Next we have, nah ini si Gloss ini. Aku nggak tahu apa-apa soal Gloss ya. Dan karena dia adalah adik kakak Gloss dan Cashmere, jadi seperti biasa mereka adalah saudara yang ikut dalam arena bunuh-membunuh. So yeah, average. Okay. Dan we have BT. BT ini mungkin BT ini pastinya orang yang penting banget di Hunger Games, orang yang kayak fatal banget di Hunger Games karena dia yang menyusun semua rencana-rencana, dia pintar banget, dia yang menyusun semua sistem-sistem untuk menerjang Capitol. So, dan dia juga orangnya baik banget walaupun agak sedikit aware dengan orang asing, tapi awalnya aware dan akhirnya dia menjadi baik membantu Katniss, dan yeah, he's good. Next we have Kato. Aku sebenarnya benci banget sih sama Kato, jadi ya dia masuk ke Kenchok. Aku gak suka banget sama karakternya Kato. He was like, sudah orangnya nyebelin, orangnya sok kuat. Ya memang kuat sih, tapi ya sok kuat dan merasa seperti dia itu superior. So ya no, dia masuk ke Kenchok. Cuman ada satu hal yang membuat aku stuck banget di kepalaku pada saat si Kato mati, dimana dia itu benar-benar aku tuh having a nightmare banget sih waktu dia mati itu. Kayak itu mati gara-gara dia digigitin sama serigala-serigala itu atau mutant itu kan. Dan di bukunya itu dideskripsikan kalau dia itu digigitin sama serigala-serigala itu berjam-jam sampai tapi dia nggak mati. Jadi kayak semacam digigit berjam-jam hingga bahkan dideskripsikan di buku itu dia membentuk jadi kayak daging yang dilumuri darah gitu. Nah aku kayak what? Ini disturbing banget nggak sih? Aku kayak, ya ampun, apa ini? Gitu. Hingga akhirnya si Katniss
menghentikan penderitaannya dengan langsung membunuh si Keito. Dan itu yang membuat aku kayak nightmare. Next we have our queen, Katniss Everdeen. Dan ya nggak usah ditanya lagi lah ya, menurutku Katniss itu god tier lah. Walaupun dia karakter utama, tapi aku suka sih memang sama sifatnya dia. Jadi kayak deserve banget sih jadi god tier, karena dia itu sudah melalui banyak hal, dia itu sudah melalui banyak sekali penderitaan, dan dia sudah kehilangan banyak hal, tapi dia tetap berjuang dan tetap mau menghancurkan tradisi Hunger Games. Dan karakter developmentnya Katniss dari awal buku hingga akhir itu benar-benar bagus banget. Dan dia bukan tipe cewek yang mau menunggu-nunggu untuk diselamatkan, karena dia adalah orang yang harus menyelamatkan. Keren banget gak sih? Next we have Virus. Aku suka banget sih sama Virus, dan dia itu orangnya keren dan dia pintar. Wah, kepintarannya itu benar-benar out of the box banget, waktu dia yang orang pertama yang mengetahui tentang arena jam waktu mereka quarter quell. Dan so yeah, he's elite. Kenapa dia elite? Karena ya cepat kali dia dibunuhnya. Belum sempat pernah aku ngelihat semuanya, sudah dibunuh duluan. Next we have Caesar. Aku bisa dibilang suka sih sama sifatnya Caesar. Kayak dia tuh mungkin pembawa acara, tapi aku suka cara dia membawa acara. Dia tuh kayak semacam untuk menghindari keawkwardan, menghindari semuanya itu. Jadi dia kayak semacam mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang fun, sehingga orang itu jadi crowd itu nggak awkward lagi. Mungkin dari sisi orang pembawa acara ini, Caesar ini luar biasa lah ya, dia keren. Dan aku nggak tahu sih dia akhirnya kayak gimana ya, nggak dijelaskan sih akhirnya si Caesar kayak gimana di akhir. Dan sebenarnya aku pengen tahu juga sih dia kayak mana ya. Jadi ya dia deserve average. Terus kita punya Johanna. Oh my god, Johanna itu queen banget. Aku suka banget sama Johanna sih. Sassy, dia tuh keren, dia tuh kuat. Bahkan aku suka banget waktu dideskripsikan di buku, dia itu memenangkan Hunger Games dengan cara pura-pura menjadi lemah, pura-pura menjadi cewek yang lemah banget. Baru pada saat si teman-temannya itu membunuh satu sama lain, dan dia kan menganggap kayak Johanna, apa orang lemah, nanti aja akhir-akhiran dibunuh. Dan pada saat orang-orang itu saling membunuh, di situ pun dia mempergunakan seluruh kekuatannya dan langsung menghabisi semua musuhnya. Keren banget ya sih, keren. Jadi ya, si deserve God tier. Aku kalau bisa naruh dia ya di atas God, aku bakal naruh dia di atas God. Karena aku suka banget dengan dia, dan dia tuh memikir dunia itu secara realitas. Jadi ya. Lalu di sini kita ada Plutarch Heavensbee. Aku sebenarnya nggak terlalu suka sifatnya Plutarch, tapi karena dia membantu si Katniss dalam perjuangannya dia, dan dia hebat dalam mata-matanya dalam Capitol. So yeah, he deserve the good one. Dan ya, semoga rest in peace orang yang memerankan sebagai Plutarch Heavensbee, karena beliau telah meninggal. So ya, rest in peace. Dan next we have Tress. Aku suka Tress seperti yang aku bilang di videoku dulu tentang membahas buku Hunger Games dan movie-nya. Aku suka banget sama sifatnya Tress, dan sebenarnya karena dia jarang dikasih lihat, jadi ya dia dapat elite. Tapi personally aku suka sama sifatnya karena dia juga sayang sama si Rue. Okay man, you deserve the elite. And the last one, kita punya satu-satunya binatang kesayangan kita, Buttercup. Kayak mana ya aku menjelaskan Buttercup ini? Dia Meng kesayangannya si Primrose, dan aku nggak tahu gimana cara mendeskripsikannya, cuman aku senang banget si Buttercup ini mungkin sebagai pelengkap bumbu-bumbu untuk penyedap dalam cerita Hunger Games. Jadi dia lucu banget sih. Dia kayak nggak tahu apa-apa gitu, tapi kayak semacam mencoba melindungi Katniss tapi nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya kayaknya Buttercup ini cocok sih untuk God. Ya nggak kayak mana ya, soalnya dia kan Meng itu lucu dan aku suka Meng.
Oke, inilah ranking yang aku berikan di Hunger Games Tier Ranking. Ini adalah pendapatku secara pribadi dan ini adalah my personal opinion. Dan kalau misalkan kalian punya opini yang lain, kalian bisa komen. Mungkin ada yang beda dari aku juga komen aja, nggak apa-apa. Dan inilah pilihanku. Oke, itu aja video untuk hari ini. Terima kasih udah menonton ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini dan channel ini. Oke, thank you for watching. Bye. Bye.